Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian ini kita pada hari ini akan membahas tentang tata cara sholat Id, tata cara sholat hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Perlu diketahui bahwa sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu sholatnya 2 rakaat. Sholatnya 2 rakaat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat besar Rasulullah, yang kata Nabi berkomentar tentang Sayyidina Umar, "Lau kana ba'di nabiyan lakana Umar." Andai ada nabi sesudah saya, Umar pantas menjadi nabi. Saking hebatnya Sayyidina Umar. Namun kata Nabi, saya ini nabi penutup. Jadi tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ada juga yang ngakalin surat Ahzab ini, katanya sehingga dia mengaku jadi Rasul. Ada bersemedi di Gunung Sindur, ngaku jadi Rasul. Ya, kenapa? Sebab yang ditutup Nabi, kalau Rasul enggak. Yang ditutup Nabi, kalau Rasul enggak. Ndak ngerti bila Nabi ditutup, apalagi Rasul. Untuk menjadi Rasul kudu Nabi. Tapi ya namanya orang ngaku kan boleh aja. Namanya juga orang ngaku. Negara lah yang menegakkan. Bodoh ngaku jadi Rasul. Ngaku malaikat Jibril aja ada. Ada nggak? Ada, macam-macam. Ini kan zaman akhir, orang bisa aja. Yang aku Nabi Muhammad ada, yang aku Jibril ada, tapi pemerintah tangkap. Cuman ada yang lucu, waktu ditangkap pemerintah, temuin nih yang aku Rasul, ngaku Jibril. Ditanya di penjara, di kantor polisi. Hebat juga tuh polisi Indonesia, bisa nangkap Rasul, nangkap Jibril. Jarang. Negara mana yang bisa kayak begitu? Kita orang tangkap Jibril, tangkap Nabi. Ditanya Jibril, ketemu Muhammad enggak? Belum pernah. Ditemuin. Nabi ketemu Jibril enggak? Belum pernah. Ini bagaimana? Jibril belum pernah ketemu Nabi. Lia Eden ditanya, ketemu enggak ini? Waduh, itulah Indonesia. Ada aja macam-macam. Sayyidina Umar bin Khattab itu kata Nabi, andai ada Nabi sesudah Rasulullah itu, Umar layak jadi Nabi. Saking hebatnya. Dalam satu hadis tuh yang diriwayatkan Sayyidina Umar bilang, Salatul Aid rak'atani, Salatul Jumu'ah rak'atani, tamam min ghairi qasrin, ala lisani nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat Id 2 rakaat. Kata Sayyidina Umar, ndak, 2 doang. Salat Id 2 rakaat.
sholat itu dalilnya. Niatnya kudu ta'yin, sebab id ini umum, tidak boleh niat saya sholat id 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau sendiri umpama nggak boleh, nggak jadi sholatnya, karena umum. Nabi itu kalau yang umum wajib ta'yin, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya sahnya ibadah dengan niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan yang dia niatkan. Artinya kudu ada ta'yin pada niat ibadah yang umum. Puasa umum, kudu sebut puasa Ramadan. Ramadan ndak ada, ndak sah puasanya. Namanya sholat id ada 2, ada Idul Fitri, ada Idul Adha, umum. Kalau id umum, maka kudu dijelaskan. Aku niat sholat sunnah Idul Fitri atau sholat Idul Fitri, fitrinya kudu ada. Idul Adha gitu, id doang nggak jadi, hari raya doang nggak jadi. Kudu ada ta'yin, menyebutkan Idul Fitri ataupun menyebutkan Idul Adha, sholat id. Lalu saudara, tata cara sholat id ini ada 3 tata cara, yang mana saja kita kerjakan boleh. 3 caranya sholat id. Sholat hari raya ini jumlahnya ada 3. Ada tata cara sholat id minimal. Kedua, ada tata cara sholat id pertengahan. Ketiga, ada tata cara sholat id sempurna. Minta izin ngajinya majuan, itu kasihan yang di pintu, panas. Masuk, ini majuan. Iya, duduknya diisi yang ininya, nggak apa-apa. Iya, terus maju, jangan di luar. Jadi kalau mancing, kalau di pinggiran dapatnya cerek, ganjarannya dikit. Kalau di luar ngaji tuh, iya dikit, kasihan. Tapi kalau merasa banyak ganjarannya, jangan di dalam, ngurang-ngurangin ganjaran lagi di luar gitu. Jadi di dalam terus diisi, kasihan, biar dapat ganjaran, biar nggak panas. Jadi cara sholat itu ada 3. Ada cara minimal, ada cara sempurna, ada cara pertengahan. Cara minimal, minimal sholat id kayak sholat qobliyah dhuhur. Qobliyah dhuhur minimalnya. Jadi kalau sholat qobliyah dhuhur itu takbirnya berapa kali? Enggak ada. Adanya takbir ratul ihram doang. Enggak ada. Kalau takbir di dirinya di jumlah ya ada 2. Takbir ihram sama takbir mau ruku. Intinya biasa aja, enggak ada penambahan. Kalau zuhur, saya sholat qobliyah zuhur 2 rakaat. Sunat kata Allahu Akbar, iftitah, a'udzu, Fatihah, kuliah. Sholat langganan, ruku, sujud biasa, bangun lagi, Allahu Akbar, Fatihah, kulhu, ruku, sujud, salam, pulang. Kan begitu qobliyah dhuhur. Betul nggak begitu tuh?
Nah, sholat id minimal kayak begitu. Ada orang nanya sama kita, bang, ini kan maklum ya, saya ini baru insaf, jadi pengen sholat id, belonan bisa. Oh, belonan bisa. Udah pernah sholat duha? Udah sering. Kau duha makan sholat rezeki, gua kan ngewarung. Oh iya, ngewarung ya, iya. Oh, sholat duha berapa? 2 kalau saya, mau udah biasa 2. Oh iya 2 ya, iya. Bisa. Baik, diganti aja niat duha dengan Idul Fitri. Kayak begitu sama. Biasanya niatnya bikin, saya sholat sunnah, sunnah duha 2 rakaat karena, ya diganti aja. Saya sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat karena terbit. Jadi katanya ada tambahan takbir, itu mah sempurna, minimalnya begitu. Jadi sholat begitu. Jadi katanya takbir pertama 7, rakaat keduanya 5. Enggak, itu mah sempurna. Jadi begitu, enggak pakai yang 7, enggak pakai yang 5, jadi sah. Tapi di kampung gua bang, kalau imamnya lupa takbir yang 7, jadi rame masyarakatnya. Ini payah nih imam, belum ngaji si Meruliani belum. Kalau udah ngaji enggak rame, paham cara sholat macem-macem. Id ada 3 begitu. Ada sempurna, ada minimal, ada pertengahan. Yang mana aja milihnya dah, suka-suka, terserah. Sama kayak di KFC, mau dada mau paha, yang mana aja, yang penting kemampuan duitnya. Saya cuman ini 5.000, baik, saya kasih roiko rasa ayam. Ya mampunya segitu, ya begitu aja, jangan sampai dibikin susah hidup. Minimal sempurna, pertengahan. Minimalnya sholat id kayak qobliyah zohor. Qobliyah zohor saya nggak pernah. Duha, kalau duha mau duit nih pernah. Iya kan duha dah. Begitu bahasa gampangnya. Jadi sholat id begitu tuh. Jadi nggak pakai khutbah, nggak usah. Jadi minimalnya kayak begitu. Jadi tuh sholat id. Jadi nggak pakai baju-baju baru, kagak jadi juga. Begitu. Jadi mukna baru kagak, biar ente muknanya udah bulukan, udah ada pulau 1000 hitam-hitam, jadi juga. Jadi aja minimal 2 rakaat. Jadi sempurna rukun syaratnya sah. Itulah sholat id minimal. Kata Sayyidina Umar, sholatul idi rakaatani. Begitu, 2 rakaat aja. Jadi Islam tuh mudah. 1. Kedua, cara pertengahan dulu ya. Kalau pertengahan belum sempurna nih sholat id, rakaat pertama habis takbiratul ihram ditambah 7. Rakaat kedua habis takbir berdiri ditambah takbir dulu, Allahu Akbar, 5. Suratnya udah langganan aja, kuliah kulhu. Apal enggak? Iya langganan, pasti apal. Di Tanah Abang aja enggak nyasar, nyari bahan. Kalau langganan mah langganan, udah gitu aja. Allah, jadi saya sholat sunnah Idul Fitri, Allahu Akbar.
begitu. Takbir lagi, Allahu Akbar. Sampai 7 kali. Hitung aja pakai ini ngitungnya. Dilipat dari dalam ngitung, takut lupa. Kalau udah 5 tuh jadinya begitu-begitu. Nah, tinggal 2 kan pakai ini. Begitu bilang ngitungnya. Ya itu mah teknis. Enggak pakai begitu enggak apa-apa. Takbirnya. Saya mau pakai tasbih aja yang saya beli waktu itu dari Tuban, dari Sunan Bonang. Allahu Akbar. Iya, terserah dia dah. Terserah. 7 takbir kedua, 5 habis Allahu Akbar. Takbir lagi tambah 5, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah 5 dah, Fatihah, kulhu, salam, pulang. Pertengahan kayak begitu dah. Enggak pakai khutbah. Itu pertengahan. Boleh begitu, boleh. Udah selesai sholat id, nggak usah pakai nindik-nindik, mundur lagi pantatnya, geser lagi. Tahu udah kagak ada. Nggak usah pakai begitu, ente habis salam pulang jadi aja. Nggak usah pakai nindik-nindik tuh, nggak usah, pulang aja, nggak apa-apa. Begitu. Nggak dengar khutbah, iya nggak apa. Pertengahannya. Biasanya kalau pengen dibagi sama orang, kita ini tipikalnya dibagi duit, pengennya dikit apa banyak. Kayaknya yang diem-diem nih pengen dikit kayaknya. Kalau dibagi tuh pengennya dikit apa banyak? Oh, berarti kalau pengen dapat ganjaran pengennya dikit apa banyak? Banyak. Baik, ini namanya cara sempurna. Bagaimana kalau pengen sempurna kita sholat id? Ini bisa sendiri, bisa berjamaah. Kalau berjamaah pakai adzan sholat sunnah berjamaah dulu. Adzan tuh ada 2. Ada adzan buat sholat wajib, ada adzan buat sholat sunat yang berjamaah. Kalau adzan buat sholat wajib kayak doa asar tuh biasa yang suka didengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai tu la ilaha illallah, yang kita biasa namanya adzan sholat wajib. Kalau adzan sholat sunnah yang berjamaah atau di luar sholat fardu ain nih, adzannya as-sholatu jami'ah rahimakumullah, itu namanya adzan. Atau as-sholata jami'ah, terserah, itu urusan tukang nahu. Kalau dibaca as-sholata jami'atan boleh, berarti as-sholata jadi ighra, membuang fi'il yang dibuang, jami'atannya jadi hal. Itu urusannya nahu dah. Yang penting kita mau pakai wakof aja biar nggak nyalahin as-sholah jami'ah. Ada kebingungan yang nahu, ini jadi apa ini urusan anda. Itu namanya as-sholatu jami'ah, itu namanya adzan sholat sunat. Artinya as-sholatu jami'atan, artinya mari sholat sunnah berjamaah. As-sholatu jami'atan tuh bahasa kebon jeruknya mari sholat sunnah berjamaah. Jangan sampai kita pakai buat sholat dohor. Kita mau ngimamin, Paji jadi imam, Paji. Iya baik. Maju. Sholatu jami'ah rahimakumullah. Mari sholat sunnah dohor berjamaah. Rusak. Lawang dohor mau bukan sunnah. Apaan? Wajib. Kok dohor sunnah?
ini ndak ngerti, mungkin mu'arrab, Arab-Araban. Ini ndak. As-sholatu jami'ah itu adzan sholat sunat. Ini dohor udah adzan tadi, Allahu Akbar, ditambah qomat tadi, udah nggak ada as-sholatu jami'ah. Kalau mau ngimamin dohor, asal, maghrib, bisa subuh, Jumat, kagak ada. Yang ada mau diomongin sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholah. Ikuti tafsirnya menurut ulama, jangan tafsirnya menurut kita, acak-acakan. Sawu sufufakum, ayo jaga jarak. Dari mana ini nafsirin ayo jaga jarak? Sawu sufufakum tuh kata Nabi, rapatkan barisan, rapat. Kita tafsiri, ayo jaga jarak. Bingung pakai hadis apa pakai dia? Pakai Nabi aja dah. Ya, rapat. Jadi as-sholatu jami'ah yang kadang pakai lagu, yang saya nggak bisa. Ini Ustaz Abu Bakar nih, bisa nih. Orang Al-Makmur, Tenabang, bisa dia. Nah, itu yang pakai lagu as-sholat, tuh yang lagunya tuh enak banget. Begitu. Ini yang adzan enak nih, kayak Imam Sudes. Yang adzan as-sholat enak. Nah, kalau suara kita Imam Sadis, suaranya kagak enak. Bisa pulang. Nggak jadi sholat id. As-sholata li'idil fitri jami'ah rahimakumullah, kan begitu tuh. Itu sunat, namanya adzan sholat sunat. Itu udah baca itu imamnya as-sholatu jami'ah, nggak usah, udah tadi, udah tadi. Kalau tadi nggak ada itu, baru membaca. Ini biar sempurna. Atau baris dah sholat id, takbir kita kalau berjamaah, usolli raka'ataini li sholati idil fitri, terserah kita ada niatnya. Bahasa Arab apa yang ngapalinnya, aku niat sholat idul fitri 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala, di hatinya Allah. Jadi yang kita bisa aja, nggak usah pakai diapal-apalin puyeng zaman sekarang. Lagi ngapalin ulangan bocah mulu nih, stres. Begitu. Itu aja. Allahu Akbar. Kalau jadi imam, tolong doa iftitahnya yang panjangan. Kalau jadi imam, jangan yang pendek. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallah burata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal hanifan muslima wa ma ana musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama naqqas sabul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya kulliha bil ma'i wasalji wal barat. Kalau jadi imam sampai situ, buat apa? Kasihan makmum. Kadang takbir sholat id cuman dapat 2 makmum tuh. Sholat id, coba diinget-inget. Jangan yang kemarin mah di rumah kemarin mah. Yang marenannya diingat-ingat apa kita tuh. Sholat id, Allahu Akbar, imamnya nih Allahu Akbar, udah langsung aja, maka kebaca iftitah lagi imamnya Allahu Akbar. Itu makmum masih masangin koran aja, koran dia belum rapi gitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Siapa tuh yang kalau id kayak begitu tuh? Ini nggak dapet yang 7 tuh, nggak dapet dia, nggak dapet gara-gara imam buru-buru. Jangan, kasihan itu yang di luar tuh masing masang-masang tali rapia buat ngukurin sop. Ini imam udah ini aja. Jadi yang rada lama doa iftitahnya ini, kasihan makmum biar dapet tuh yang 7 tuh dapet.
gitu, rada lama dikit, tolongin Allahu Akbar. Kalau udah selesai tadi tuh ya minimal wa ana minal muslimin dah begitu. Deftitah ini macam-macam, ada 8an ini macam-macam yang diajar Nabi. Allahu Akbar, deftitah dah lah, yang rada lama nungguin orang biar pada takbiratul ihram dulu, pada deftitah pada baik. Kalau udah takbir Allahu Akbar, sunat diselingin dengan baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau udah 6 sekali lagi berarti kan 7, Allahu Akbar, ndak usah subhanallah lagi. Yang ke-7 langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru kencang bismillahirrahmanirrahim, kencang walaupun siang, ajarannya begitu. Kayak Jumat walaupun siang kencang nggak? Kencang, jahar bacanya, jahar, kencang gitu, keras bacaannya, nyaring. Begitu tuh. Ini namanya sempurna. Tangannya diangkat biasa sebegini, kayak takbir ihram aja. Allah. Diselingi dengan tasbih tuh supaya apa? Ada aja ulama yang mengata kalau sholat ini banyak gerak, cepet 3 kali gerak, batal sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, ini batal. Maka dijaga tuh orang tuh yang ngomong gitu, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala Allahu Akbar. Nih baru satu lagi gerak nih. Tadi udah 1, 2 enggak, karena udah keselang lama. Subhanallah, alhamdulillah wala ilaha illallah. Ada juga ulama yang mengata ini mon walaupun cepat enggak batal, sebab ini mah gerakannya disuruh oleh agama. Dah. Tapi kan orang yang macam-macam masanya, supaya kita tahu tasbih gitu. Udah selesai wadolin, amin. Suratnya apa? Rakaat pertama, kalau ini paketannya, suratnya kalau bisa surat Qaf wal Qur'anil Majid. Ada di Quran namanya surat Qaf. Memang ada. Iya, emang yang kita sering apalin kuliah kulhu. Jadi Qaf ini ada ntar. Ada nama surat Qaf. Kalau surat Qaf, rakaat keduanya surat Qamar sebelum Ar-Rahman. Ar-Rahman tuh sebelum Al-Waqi'ah. Nah, ya kalau Al-Waqi'ah sering nih, duit nih masalahnya nih. Iya, Waqi'ah sebelumnya Rahman, sebelumnya Qamar. Ulama sering menyebut surat Iqtarobat karena awalnya Iqtarobat, Iqtarobatis syamsu wan saqqal qamar. Satu Qamar. Itu suratnya itu tuh, kalau itu imam tuh. Waduh, kalau Qaf mah panjang ya, amal Qamar. Lagi amplopnya kecil banget ini. Oh ya udah, kalau begitu diganti aja suratnya. Kalau itu nggak hafal, Al-A'la, Sabihis, ama hal ata, yakni Ghosyah, hal ata kadisul Ghosyah. Ini masalahnya Al-A'la ini belum hafal sih. Ya udah dah. Yang ketiga udah mentok kata Imam Bajuri nih. Di dalam Hasyiah Bajurinya nggak bisa Al-A'la Ghosyah kuliah langganan. Bisa nggak? Ah iya, langganan. Dah itu aja. Kagak apa-apa. Muanya ada ajarannya.
Semuanya tuh boleh pilih. Ada 3 paket. Paket pertama tinggian. Qaf Al-Qamar. Al-Qamar dikurangnya Al-Qamar biasanya tulisannya itu. Al-Qamar itu iqtarabatis sa'ah. Nah, iqtarabatis sa'ah gitu. Qadhabat syamsu iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Kedua, sabihis amala tagdil ghasyah. 3, kuliah kulhu. Kuliah kulhu nggak hafal juga. Ya udah, habis Fatihah ruku aja dah. Jangan dibikin susah, nggak mama. Kalau masih nggak bisa juga. Tapi insya Allah lah kalau kuliah kulhu, seawam-awamnya muslim masih kuliah kulhu nggak hafal. Insya Allah. Malu ikut tahlilannya kalau nggak hafal. Kalau kuliah kulhu mah hafal dah insya Allah. Udah tuh. Takbir nih diselingi dengan itu. Tasbih baqiyatus shalihat subhanallah. Sampailah salam. Itu namanya sholat udah luar biasa tuh. Itu. Cuman yang harus diingat oleh kita, takbir ini nambah 7 di luar takbir pertama namanya takbiratul ihram, takbir terakhir namanya takbir mau ruku. Kan Allahu Akbar juga mau ruku. Kalau ngitung itu berarti takbir tuh jumlahnya kalau sholat id rakaat 1 9. Kalau ngitung ruku, kalau ngitung yang pertama doang 8. Itu maksud di luar takbir ihram. Artinya jangan dihitung yang ono. Kalau dihitung jadi 8. Di luar takbir ruku jangan dihitung kalau mau ruku Allahu Akbarnya. Kalau hitung jadi 9. Rakaat pertama. Rakaat kedua 5. Yang ganjil aja 5. Habis akbar berdiri, kan mau diri Allahu Akbar, ada Allahu Akbarnya, itu namanya takbir. Ngangkat tangan sih enggak. Waktu diri mau rakaat 1. Cuman habis ini takbir diri nambah 5 dengan angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini sih insya Allah yang takbir kedua mau gak bakal ketinggalan ini, enggak. Yang kedua kan udah ikut dari tadi. Makmum nih, makmum. Yang pertama tuh gua tadi takbir dapat 1 gitu. Langsung Fatihah imamnya. Ya bukan langsung Fatihah, dia masangin koran berarti dia lagi. Ada yang lari-lari, gua mau kagak dapat sama sekali. Udah mau ruku. Oh ya udah baik. Maklum lah kesiangan. Begitu malam habis tarling takbiran keliling gitu, kata dia. Ya macam-macam dah. Tuh sempurna. Tapi yang diingat kata Syekh, wahya minal hayat. Ini takbiran yang 7 yang 5 ini sunnah hayat. Enggak beda kayak kita baca subhana rabbiyal a'la waktu sujud salat dohor. Ada orang salat dohor kagak baca subhana rabbiyal a'la, kagak baca. Kira-kira salatnya sah nggak? Sah. Kudu sujud sahwi nggak? Enggak. Begitulah yang namanya ini. Atau a'udhu biar gampang mah, kalau subhana takut bingung mah. Kita sholat tuh sebelum baca Fatihah tiap rakaat sunnah baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum baca Fatihah mau sholat apa aja. Ada orang nggak baca a'udzu, langsung bismillah aja Fatihahnya. Kira-kira sholatnya sah nggak? Sah. Sujud sahwi nggak? Enggak. Kenapa? Kenapa nggak sujud sahwi? Sunnah hayat. Begitulah takbir yang 7 yang 5 dalam sholat Id. Umpama kadang imam ya nadanya cukup tinggi. Imam nih, hai orang kampung, kata Pak Imam. Bukan Pak Imam ini nih. Ini namanya ini. Kata Pak Imam, hai orang kampung, ini mohon maaf panitia Id nih. Sholat Id ini sholat jarang-jarang. Tahun 2 kali. Itu juga kalau sholat, kata dia 2 kali. Jadi takut lupa ente pada, gue ingetin nih, gue ingetin.
takut ente pada lupa. Ini sholat ini jarang masalahnya, jangan sampai sembarangan ya, kata dia sama ini panitia ini, pengurus masjid. Ini jarang-jarang nih. Jadi yang pertama takbir 7 ya, 7. Rakaat kedua 5. Awas nih, jangan sampai lupa, ingetin nih. Itu begitu. Sebetulnya yang harus diingetin tuh bukan jamaah, imam. Gitu. Mestinya dibisikin aja imam, jangan dirame-rame, ini kan gak enak juga ya. Ini imamnya lagi yang ngomongin jamaah. Jamaah nih ya. Jamaah sih tinggal ngikut aja. Imam yang ngomong, Pak Imam. 7 yang pertama, kedua 5. Awas jangan sampai lupa ya. Baik, kita akan mulai sholat. Yang pertama mengingat Allahu Akbar. Allahu Akbar. 7 Fatihah, baca surat, sujud dah biasa, ruku sujud. Rakaat kedua bangun dari sujud, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lupa yang 5 tuh, padahal dia habis ngomel-ngomel tadi. Ada juga yang nyengir jamaahnya, nah dia ngomong ya, dia lupa ya, gitu ya, macam-macam namanya orang banyak ya kan. Ada juga yang kagak ngaji, bahwa ini sunnah ayat, pakai tasbih, subhanallah, subhanallah. Ada juga yang imamnya nggak ngerti, balik lagi, udah bismillah, lah batal sholatnya, ulangi dari awal. Gara-gara ditegur, ini payah ini, orang mancing disuruh maju, nyebur. Ya, orang mancing nggak usah di situ aja, udah mentok di situ, jangan maju orang mancing. Terusannya, ada juga ditegur subhanallah, denger sih, cuman ntar aja dah, gua sujud sahwi. Jadi subhanallah dia sujud sahwi, batal lagi sholatnya, batal lagi sujud sahwi. Ada juga yang negur subhanallah, udah Fatihah, balik lagi tasbih, balik lagi takbir dan sujud sahwi, batal juga. Ini mah kayak audu, kalau ditinggal udah, orang kayak qobliyah dohor aja jadi tadi kan minimalnya udah. Jadi kita nggak usah ribut, najong banget dah, pakai najong. Apa tuh artinya najong ya? Najong banget dah, gua sholat ini nyesel banget. Kalau film nih ya, sebutannya kagak seru nih, gua mendingan pulang walaupun udah bayar tiket nih, pulang. Emang apa ngomel mulu, imamnya pakai lupa lagi takbirnya, payah banget. Mana tol setahun sekali, mana kemarin ada corona gua kagak sholat, emang gua kagak bisa. Ini payah banget. Itu dibenerin, nggak usah payah-payah, emang namanya lupa, bagaimana manusia begitu. Nabi Adam aja lupa, manusia biasa begitu kan. Kalau lupa sujud sahwi, justru kan sujud sahwi batal bang, begitu. Iya, makanya ngaji minggu dah. Saya juga ngaji minggu, ngantuk kali waktu itu. Masalahnya kalau ngantuk repot juga ini, begitu ya. Saya sih jider, ngaji nyender begitu. Iya, kalau jider kan nggak apa-apa, nyender sama jidur kali. Iya, ngaji tidur. Iya, ini yang bahayanya ini. Nah, kita harus tahu ini kategorinya sunnah ayat, tidak boleh sujud ninggalin takbir yang 7 maupun ninggalin takbir yang 5. Kurang atuh enggak sujud, enggak. Kenapa? Sunnah ayat, andai paksa sujud batal sholatnya kalau sujud sahwi. Cuman kalau ragu, ini takbir udah berapa ya, tadi ngitung, dia lupa, tangannya ditempelin, batas mana tadi ya, 4 apa 3 ya, 4 apa 3, baru 3, ambil yang dikit. Kalau yang kayak gini sama aja kayak sholat, 3 rakaat apa 4, 3 apa 4, ambil yang dikit 3. Pokoknya yang bagian begini ambil yang dikit, kecuali satu, utang. Saya ngutang sama Pak Haji Ahmad itu 10.000 apa 20.000, kata Kiai ambil yang dikit. Jangan,
Kalau utang ambil yang banyak. Kalau ternyata 10.000, yang 10.000-nya lagi sodako. Repot kalau ngambil yang dikit, nanti di akhirat kurang ganjaran, diambil repot. Kalau sholat begitu peraturannya, ambil yang dikit. 7 apa 6 ya, tambahin 1, enggak apa-apa. Nanti zamannya bakal yang protes habis salam, Pak 8, lupa tadi. Nanti ikut aja. Kok enggak susawi? Batal. Kok susawi? Udah, ini diingat-ingat nih peraturan. Begitu. Peraturan. Biar kita jangan gampang nyalain orang. Repot kalau nyalain, ribut mulu jadi kita orang nih. Kalau ribut mulu, nggak usah. Begitu. Nanti ada juga imamnya lupa. Yang tadinya habis ngomel-ngomel. Ini yang pertama 7 ya, yang kedua 5. Awas lu ingat-ingat ya. Ini soal setahun 2 kali. Iya baik Pak Ji, kata orang kampungnya. Ngimamin. Yang pertama ingat 7, kedua enggak ingat. Dia baca Fatihah, baca ini salam, ada yang negor, Pak Haji, yang kedua enggak ada. Bukan lupa, saya sengaja, saya udah ngaji, enggak pakai itu enggak apa-apa. Pintar banget ngelesnya. Udah ngaji katanya, sunnah ya. Sengaja, udah ada tuh di kitab Simulania, amdan, sengaja boleh. Begitu. Emang gua sengaja, bukan lupa, bukan ngeles nih, ngeles. Emang gak sujud juga, mau ngeles kek, mau lupa kek, enggak sujud. Begitu. Dan sunat ta'yin dan wajib ta'yin tadi itu udah disebutkan. Kenapa? Karena ini sholat punya waktu, enggak umum. Apa dohor, apa asar kudu disebut punya waktu. Apa idul fitri, apa idul adhanya kudu disebut. Enggak cukup sholat id doang. Begitu. Kemudian habis salam si imam dilihat ini idnya idul fitri, idul adha. Idul adha takbiran dulu. Ini idul fitri, imam orang usah takbiran, kagak usah. Habis salam udah diem, langsung naik. Dinaikin nama Muroki si Bilal, khutbah. Ini namanya biar sempurna, khutbah. Kapan doa habis sholat ini? Habis sholat id nih, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Kalau habis sholat doa, dia belum doa, entar doanya habis naikin dia dulu. Maka si Muroki tuh naikin dulu, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu. Khotibnya naik mimbar, dia ngadep timur, ngadep jamaah. Si Bilalnya doa apa ini? Doa yang tadi sholat tuh belum doa tuh, biar kita tahu itu doa apa ya. Pokoknya doa aja dah, tadi belum doa. Doain dulu, doa. Biasanya doanya macam-macam dah. Allahumma qawwil Islam wal muslimin, macam-macam dah doa. Terserah, yang penting doa. Begitu. Saya nggak bisanya doa kamilin jadi. Allahumma jalna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin wasna. Terus saja. Allahumma taqabbal minna sholatana siyaman. Enggak apa-apa, doa makan cakep. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi doanya tuh yang si Morok itu, yang penting doa. Lah ini doa makanan ruh habis ibadah. Ada habaib tuh kalau habis ngaji, ayah doa habis ngaji, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Loh, doa makanan ruh. Ini ilmu makanan ruh. Ini sama Nabi ajarin, ini doa makan, baik makanan jasmani maupun makanan rohani. Ini ada, nggak apa-apa. Nah, perlu dicontoh sama kita nggak bisa. Gimana itu doa nutup majlis itu ya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Begitu aja lah, paling enak. Ya begitu. Ada aja banyak. Jangan takut. Ada waliullah begitu ada. Gitu. Kalau tidak salah dalam kitab Tadhkirun Nas, apa di dalam kitab Al-Ikhsa'i itu Tasbitul Fuad, saya lupa itu kitabnya. Allah barik lana boleh gitu, gak apa-apa. Yang penting mau doa.
habis doa baru baca. Biasanya dibaca idza sa'i'a, apa itu kalau salat id, ya qa'iman, pakai lagu biasanya, ya qa'iman bisu'udil khatibi alal mimbar rahimakumullah, ya qa'iman bisu'udil khatibi alal mimbar, pakai double juga 2 kali, wa alal mimbar, enggak apa-apa, taukid namanya, silakan aja, rahimakumullah, boleh tuh muroki, pakai lagu biasanya, ya qa'iman tuh di lagu. Ya orang Betawi pakai lagu sikah biasanya, mau itu aja pakai sikahnya mana, mau palang pintu pakai sikah juga, nggak apa-apa, silakan di lagu. Tapi saran kami jangan diterjemah. Padahal kalau Nabi menyuruh diterjemah, ajaran nabinya, terjemah bacaan itu. Yang dilagu-laguin tuh kata kita, thayyib, bukan thayyib, saya jawabnya. Itu ya qa'iman, wahai para jamaah, kalau ente kagak pengen dengerin khutbah boleh pulang, silakan pulang, anda rahmatnya banyak. Tuh yang ya qa'iman tuh gitu. Karena kita nggak ngerti thayyib. Orang disuruh mau pulang monggo, monggo. Sholat id doa udah belum? Doa sudah, kapan? Tadi tuh, iya tuh doa. Kalau ente mau pulang nih, udah gua tutup doa nih, cara pertengahan sudah, cuman cara maksimal belum nih, pertengahan. Yang penting sholat doa udah. Ya qa'iman, wahai mereka, wahai orang yang pada bangun diri sesudah sholat id. Diri kemana? Menuju rumah masing-masing. Ba'da su'udil khatibi alal mimbar, setelah nih Pak Khotib udah naik mimbar nih, ente mau pulang oga dengerin khutbah, rahimakumullah, boleh Allah kasih rahmat ama ente banyak, silakan. Tapi andai mau dengerin, lebih cakep lagi. Itu namanya cara sempurna. Andai dengerin, baru idza sayyidal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala salatalah, ansitu wasma'u jami'an rahimakumullah. Begitu biasanya Bilal tuh bisa. Santri mah kudu bisa, orang ngaji mah ntar bakal didorong-dorong. Udah yang kayak kemarin aja bacanya, nah jangan begitu, jangan sampai hilang itu ulama punya ajaran begitu aja. Boleh, tapi jangan diterjemah yang ya qa'iman. Pulang kayaknya, kasihan khotib, tinggal sendiri. Jadi sebaiknya itu dibaca apa kagak? Iya dibaca. Dulu yang baca begitu Rasulullah, bukan Bilal, bukan. Kalau sejarahnya, jadi Nabi kalau mau khutbah id, baik Idul Fitri Adha, ngomong gitu dulu, ayyuhal muslimun, wahai saudara-saudara, barangkali anda habis sholat id mau pulang, monggo, rahmat banyak, silakan, Allah rahmati anda, pulang, monggo. Tapi andai mau dengerin khutbah, itu lebih afdal, duduk lebih bagus. Itu Nabi begitu selalu kalau mau khutbah, kalau Idul Fitri Adha. Kalau kita jangan, ini dibilang begitu, tambah pulang jamaahnya. Jangan diterjemah, biarin aja, biar thayyib begitu. Biarin aja gitu. Enggak apa. Nah, biar sempurna habis sholat id nih, kalau berjamaah khutbah, kalau sendiri nggak usah, nanti yang naikin dia, yang khutbah dia sendiri. Berjamaah tuh minimal makmumnya 1 sama bini gitu, berdua kayak kemarin tuh kan, sama bini sama anak tuh, anak doa sholat id, khutbah sunat lah, timbang bini doang sama anak, bagus begitu, enak ngomongnya begitu, yang kayak begitu.
Jadi walaupun 2 orang, artinya makmumnya 1 tuh yang dimaksud di sini ditulis oleh Syekh itu bahasa beliau walau lisnaini, walaupun 2 orang, yakni makmumnya 1. Kalau sendiri enggak ada. Orang banyak kalau enggak ada khutbah juga. Ini orang banyak nih, ada 1000, tapi sholatnya masing-masing idnya. Lah id mah sendiri aja boleh, kayak qobliyah dohor juga boleh. Ya udah sendiri aja, qobliyah dohor kan sendiri nggak berjamaah. Itu nggak ada khutbah karena sendiri. Walaupun banyak, iya walaupun banyak mau nggak ada khutbah, nggak ada khutbah, nggak berjamaah, maka sendiri. Yang sunnah khutbah ini kalau berjamaah. Sunnah khutbah. Bagaimana khutbah id itu? Kayak khutbah Jumat, rukunnya 8, 4 di khutbah pertama, 4 di khutbah kedua. Alhamdulillah, sholawat, wasiat taqwa, ayat khutbah pertama yang pokok. Khutbah kedua, alhamdulillah, sholawat, wasiat taqwa, doa Allah maghfir tuh, doa itu pokok rukun tuh. Sunnah-sunnahnya iya terangin. Kalau Idul Fitri terangin tentang hukum zakat fitrah, aturan zakat. Mau filsafat puasa silakan, begitu silakan. Idul Adha terangin tentang cara-cara ngurban biar benar, begitu. Itu diantara hal yang paling pokok. Nabi begitu tuh dalam khutbahnya, azimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Itu diantara materi-materi khutbah. Nah khutbah ini 2 kali. Khutbah itu bagaimana kalau sekali aja? Kata panitia idnya, Pak Haji khutbahnya sekali aja, jangan marah. Baik, 2 kali amplopnya udah dilem, sekali amplopnya dilem, sekali. Enggak khutbah enggak apa-apa. Jangan khutbah aja sekali, enggak apa-apa. Biar jangan ribut, tapi khutbah 2 kali. Sekali aja enggak apa-apa. Saya seumur-umur selama Jakarta ini dari tahun 99, saya hitung yang khutbah id 2 kali. Paling 2 kali 3 kali lah. Kebanyakan sekali saya, karena ketemu saya di komplek, biasanya komplek sekali aja, sekali. Ya jadi aja. Kata mualim ya mamanya nggak khutbah aja jadi. Bijak itu hadratus Syekh Sabiadami. Sama orang kampung itu biar nggak ribut gitu. Persatuan Islam penting gitu. Jangan kita ngeributin yang sunat, yang haram kita kerjakan, ribut ya. Kalau mintanya, tapi kalau dia nanya bagaimana kalau 2 kali? Emang 2 kali? Iya, ajarannya Nabi 2 kali. Oh kalau itu 2 kali, ya kita 2 kali. Begitu. Kami itu begitu orangnya. Begitu dalam praktek kehidupan. Nah kita ajarin. Tapi kalau sekali aja di sini bakal kami ribut kalau 2 kali. Iya baik sekali. Begitulah. Jadi enggak ngotot. Lu kalau khotibnya gua, ini ngajak berantem ini. Kita jangan begitu. Hidup bermasyarakat itu khotibin nas ala qadri qulihim. Ajak bicara orang sekadar kemampuan mereka. Ini bayi dikasih singkong, enak sih singkong, cuman kalau dan ini masih bayi, harus pelan-pelan. Khutbah sekali, cakap sekali, orang kagak khutbah aja boleh. Ini bayi kelasnya. Tapi saya pengen sempurna, sampein. Islam begitu, biar kita nggak kaku dan nggak ribut dalam hidup. Kemudian khutbah nih sunatnya ya orang laki khutbah. Tapi bagaimana perempuan seturut-turut perempuan? Bagusnya khotibnya laki, tapi ada pengen perempuan pengen jadi khotib juga. Masalahnya ini emansipasi wanita. Begitu. Ada juga tuh ustadzah yang khutbah sesama perempuan, bagus. Saya tanya, ini ada kasus-kasus ustadzah di Jakarta. Jadi bagaimana bacanya? Ya saya baca begini, ya qaiman bisu'udil khotibi. Jangan khotibi ente mah, perempuan khotibati. Iya juga ya. Dia bingung dia.
Dia bingung, ini bagaimana nih bacaannya ini? Waduh, ente emansipasinya nggak selesai, yang pergerakannya doang. Tapi boleh. Kata Imam Bajuri, Syekh Al-Azhar yang nyarahi Fathul Qorib tuh, Syekh Al-Azhar ke-19 dalam syarah Fathul Qoribnya tuh, Hasyiah Bajuri, andai perempuan pengen pidato sesama perempuan, boleh dan bagus, nggak apa-apa, boleh aja. Tapi sekali aja khutbahnya. Dari Imam Bajuri ini muncul teman-teman kita yang suka shot di lapangan. Ya udah kalau begitu mah biar kita laki juga khutbah sekali aja dah. Muncul. Ada lu gue yang malas, kagak khutbah juga nggak ngapa. Ada yang lebih parah, kagak sholat kagak ngapa-ngapa. Sunat. Ini parah nih, parah. Begitu. Khutbah 2 kali, ingetin oleh khotib, nambahnya khutbah pertama sebelum alhamdulillah takbir lagi 9, yang kedua 7, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 6, Allahu Akbar kalau yang khutbah kedua. Nah gitu, kayak begitu khutbah. Khotib yang laki-laki naik mimbar, ya bahasa Arab diterjemah dah. Begitu tuh, walaupun zamannya perempuan ya itu diatur. Cuman ada beda dengan khutbah Jumat pada syarat. Beda. Makanya perempuan pengen pidato boleh. Namanya mauidhah. Gitu. Namanya. Silakan saja. Kemudian punya wudu enggak? Khotibnya enggak punya wudu enggak apa-apa. Enggak nutup aurat enggak apa-apa. Tapi berbicara kelihatan orang ini bab lain, ini di dalam bab khutbahnya. Duduk nggak apa-apa khutbahnya kayak begini nih, khutbah Id. Duduk aja boleh. Sambil tiduran boleh, sambil tiduran. Cuman bakal ditandain itu sama si pengurus masjid, ini yang kayak begini jangan dipanggil nih. Duduk nih. Tapi ada di kitab. Iya. Tapi jangan juga sayanya diprotes masyarakat ini begitu. Tapi sambil duduk nggak apa-apa. Andai diri aja nggak pakai duduk nggak apa-apa. Habis khutbah pertama tuh, khutbah pertama dia ngomong melangkah ke khutbah Idul Fitri yang kedua, Allahu Akbar, nggak pakai duduk, pakai melangkah, ke MC aja dia, nggak apa-apa, karena nggak jadi syarat. Kalau khutbah Jumat jadi syarat, cuman menghilangkan ganjaran-ganjaran aja dah, fadilah-fadilah. Singkatnya, cara sholat Id ada 3, minimal kayak qobliyah, kayak suatu hak dah, minimal begitu. Kedua sempurna nih 75 cuman tanpa khutbah, yang sempurnanya lagi ditambah apa namanya khutbah. Itulah cara sholat itu, sholat itu caranya yang kayak begitu tuh. Dengerin tuh khutbah, dengerin nasihat-nasihat yang disampaikan oleh khotib sampai kelar khutbah. Doa. Saran kami kalau kemudian ada daerah-daerah yang khutbah pertama doa juga, walaupun habis ayat ditutup doa. Kadang ada kalanya habis khutbah pertama pergi, kasihan, biar dapat doa. Nanti khutbah kedua yang doa yang bahasa Arab dah. Kasihan, tolongin masyarakat begitu. Karena ada juga saya sendiri sekali aja, ada juga yang khutbah tapi sekali aja ada, biar dia dapat doa juga. Ditutupnya terakhirnya tuh sebelum inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, belum doa aja, moga ibadah Ramadan kita diterima, ini begitu. Segini aja, wallahu a'lam bishawab. Minta izin, hari ini tidak ada tanya jawab, waktu kami sempit, opik sudah goyang-goyang, jadi segini aja untuk hari ini. Minta redoknya tidak ditanya, jadi nanyanya pertemuan mendatang boleh, walaupun dalam kajian tafsir kalau ada yang belum ditanya, yang kurang jelas silahkan ditanya, tapi minta redonnya pertemuan ini kami tidak ada tanya jawab. Ini kita baca Fatihah. Ini ada jamaah majelis kita yang tercinta, Majlis Nurul Fikri, kemarin meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu Maisarah binti Romlih.
kita mohon keikhlasannya jamaah kita kumpul bareng kalau minggu di Nurul Fikri di Masjid Ikhlas ini. Kita doain Ibunda Maisarah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan iman Islam beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima segala amal-amal baik beliau. Mudah-mudahan duduk-duduk di majlis Nurul Fikri-nya menjadi saksi kebajikan yang menerangi alam barzakh beliau. Mudah-mudahan segala kesalahannya sebagai manusia biasa Allah maafkan, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak keturunan yang ditinggalkan sanak famili moga diberi ganjaran pahala yang besar atas kesabaran menerima musibah ini. Bitilkan niat wa da'awat al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah. Ada infak untuk kelancaran pembangunan pesantren di Kebun Kopi Bintaro sektor 3 dari hamba Allah sebanyak 1 juta rupiah. Pahalanya untuk almarhum Haji Abdullah bin Haji Sa'idi, Haji Yopi bin Haji Abdullah, Haja Romlah binti Haji Nasir, Haji Ahmad bin Rainin, Muhdin bin Nuh. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala lancarkan usaha dan ikhtiarnya, dikabul hajat-hajatnya, dan almarhum-almarhumah semua yang diniatkan ini kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian buat kita bersama duduk di majelis ilmu ini, mudah-mudahan menjadi sabab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat yang banyak kepada kita semuanya, yang dengan rahmat itu Allah ampuni dosa dan salah kita, Allah tinggikan derajat kita, keluarga dan anak keturunan kita, Allah beri kita semuanya kesehatan yang sempurna, sehat iman kita, sehat kolbu kita, sehat pikiran kita, sehat badan kita, sehat keluarga kita, sehat anak-anak mantu kita, sehat teman-teman majelis kita, semuanya sehat, keuangan kita sehat, usaha-usaha yang dijalani kita sehat, dagangan-dagangan yang dijalani kita. Mudah-mudahan dengan duduk di majlis ilmu semuanya diberikan rezeki yang barakah, keluarga yang barakah, umur yang barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha wa auladana wa jama'atana min ahli ilmi zahiran wa batinan wa takhshuruna biha wa iyahum bi zumratis salihin fid dunya wal akhirah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bi barakatil Fatihah wa bi azamatil Fatihah wa bihaqqis sa'ilina bil Fatihah ya musabbibal asbab ya fatihal abwab ya sami'al aswat ya kafiyal muhimmat ya kashifal kurubat ya syafiyal marda wa ya mujibad da'awat la tada'una dhanban min majlisina hadza illa ghafarta wa la hamman illa farajta wala aiban illa satarta wala jahilan illa 'allamta wala nasin illa dzakarta wala faqiran illa agnaita wala madinan illa addaita wala maridan illa syafaita wala habiban illa hafidta wala mahmuman illa kashafta wala aduwan illa dammarta wa qasamta wa kabbadta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita wa yassarta wa antaha fayassir umurana ya Allah wa nawwir qulubana wasrah sudurana wasfi mardana
rabbana warham mautana wa mautal muslimin birahmatikal wasi'ah. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' a'malina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu